Mas Boyamin juga bisa menambahkan. Tadi Mas Boy, Pak Saud menyatakan ini part of the problemnya adalah mereka-mereka yang dari mantan-mantan pegawai pajak juga. Anda juga sempat menemukan nggak Mas Boy praktek mungkin mereka yang oknum-oknum sebagai konsultan pajak yang akhirnya ikut jadi bagian dari masalah untuk penggelapan pajak dan lain-lain? Baru kemarin saya kan melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak 1,7 triliun hanya diselesaikan dengan uang 15 miliar. Nah, ini kan suatu yang bisa ditertawakan orang. Luar biasa ya, dari 1,7 diselesaikan 15 miliar. Iya, sudah saya laporkan Kejaksaan Agung kemarin dugaan paling tidak dibiarkan, tidak ditagih yang potensi 2 orang lagi yang punya saham. Yang disandera hanya orang yang tidak punya saham dan cukup membayar dengan uang yang dia miliki, harta yang miliki sesuai SPT 15 miliar. Belum, alhamdulillah ini juga saya terima kasih banyak orang yang memberikan data lagi di bidang cukai perusahaan yang juga kerugiannya sampai juga triliunan. Mungkin minggu depan saya laporkan lagi ke Kejaksaan Agung. Dan saya ini berputar dari Palu terus besok Kalimantan, dugaan-dugaan bagaimana perusahaan tambang mengecilkan pajak dengan cara 2 besar, transfer pricing dan mengurangi volume. Transfer pricing dipura-pura dijual kelompok sendiri harga murah. Batu bara itu sudah naik 5-10 kali lipat harganya. Masa keuntungan yang dia pajaki cuma 100 miliar 5 tahun yang lalu juga sama. Mas Boy, artinya itu kan ini hanya beberapa modus. Gitu loh. Mas Boy, ini artinya hanya beberapa modus dari ada banyak modus yang mungkin Anda ketahui kali ya? Nah, juga misalnya kemarin juga di Semarang penyelundupan mobil mewah. Maksud saya begini, pegawai pajak oknumnya ini sebenarnya saya yakin tahu, Wong Boyamin aja tahu kan gitu kan. Nah ini pembiaran itu kalau tidak ada sesuatunya nggak mungkin gitu loh. Ada jadi sesuatunya apa kalau menurut Anda Mas Boy pembiaran ini? Ini kan ada Irjen juga, ada Inspektorat Jenderal, pengawasan internal, suap, ya dugaan-dugaan itu hampir semuanya ada gitu. Pembiaran ini seperti sebuah sistemik supaya masing-masing oknum itu kemudian ya dapat nilai tambah dari sisi itu, mulai gratifikasi ya sampai suap, sampai juga ada pemerasan begitu kemarin di Bandara Soekarno-Hatta dan saya proses hukum akhirnya inkrah gitu. Jadi banyak hal yang memang, tapi apakah setiap hari saya akan ngurusi data-data seperti itu kalau niatnya pemerintah tidak ada keinginan-keinginan yang lebih baik, misalnya kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo saya selalu minta bikin rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan aja jadi perpu, karena mengharapkan DPR nggak mungkin akan disahkan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa di level sistem, metode yang bisa dilakukan pemerintah untuk hadir membela rakyatnya, membela negaranya gitu. Karena kalau tidak itu lagi ya sudah seperti ke penyelundupan, ada peraturan level-level dirjen tahun 2008 itu melegalkan penyelundupan dengan cara cukup membayar biaya masuk pemutihan. Ya, tadi yang dibahas oleh Bu Yanti tadi itu hanya jadi pelanggaran administratif jatuhnya, tidak ada pidananya di sana sehingga ya kan ada peraturan yang melegalkan itu. Iya bagaimana? Ada aturan yang melegalkan memutihkan penyelundupan. Itu ada peraturan yang pertama tentang kapal yah dan moge, kedua berlian dan perhiasan, ketiga tentang barang mewah lainnya seperti jam tangan. Jadi kalau kamu membeli harga antarlah mudah-mudahan lah ya, mobil mewah 1 miliar gitu, atau berlian 1 miliar, Anda selundupkan, baru 10 tahun kemudian mau Anda jual, cukup membayar biaya masuk sesuai harga yang terbaru, bukan harga yang dulu gitu. Jadi ini sangat mudah kita menyelundupkan di Indonesia ini dengan banyak hal. Kalau toh dengan paling sederhana misalnya di Semarang itu dengan menjadikan BMN, barang milik negara mau dilelang gitu. Jadi padahal itu harusnya kan bisa didenda 2-4 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat atau dipidanakan gitu. Tapi pidana itu memang paling dihindari. Paling gampang yaitu tadi di BMN kan, jadi dilelang. Oke, ini yang tadi seperti seakan-akan tidak ketahuan. Banyak praktek yang kalau mau kita bahas karena ini terbatas ya udah itu salah satunya itu. Bu Yanti, ini tadi Mas Boy udah membeberkan semua seperti yang Ibu bilang. Artinya ya ini sudah by system didesain sedemikian rupa akhirnya ya tidak terjadi pemberantasan gini, untuk ini nggak bisa. Ada pidananya penyelundupan tuh ada, tapi mindset
tadi bilang filosofi, kemudian kita bicara tentang apa paradigma bangsa ini melihat penyelundupan itu hanya sekedar kejahatan administratif, bukan kejahatan. Jadi undang-undangnya pun kalau kami secara akademik undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Tapi kalau misalnya kepabeanan itu bukan undang-undang tindak pidana, bukan undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak undang-undang kepabeanan. Jadi nggak ada tindak pidananya. Ada memang pidananya, tapi pendekatan secara filosofis, secara cara pandang saja sama Gling itu bukan yang undang-undangnya pakai tindak pidana. Ini aja menunjukkan bahwa ya keadaannya seperti ini. Jadi memang kita tuh berat sekali ya dalam hal ini. Kita kadang-kadang dosen tuh kalau mau pulang dari luar negeri itu takut bahwa itu takutnya dibongkar ini. Aduh kita nih, takut sekali ketakutan. Tapi sementara mereka seenaknya gitu kan. Karena mereka punya jalur di situ. Gitu. Jadi sekarang kalau kita berbicara bahwa banyak mobil-mobil bodong, motor bodong, ya nggak usah tanya ke kita, mereka sudah tahu sendiri barangkali kan. Ya kan itu saya pikir, waduh ini kok keadaannya gini. Saya juga mungkin ya Pak Benyamin ya saya nggak tahu. Itu karena RU Asset Recovery itu sudah memang 2008 itu sudah siap sebetulnya. Karena saya dengan beberapa teman itu 2006, 2005, 2007 itu sudah bikin RUU tandingan untuk Asset Recovery. Jadi kalau memang ini keadaannya sangat mendesak dan memerlukan begini loh, yang paling penting udah aset recovery itu begini. Kalau ada rumah, misalnya ada rumah mewah, orangnya pergi, kita langsung gugat itu rumah itu. Kita menggugat bukan menggugat orang tapi gugat barang. Ini barang milik siapa dan bagaimana cara perolehannya. Nggak ada sita untuk negara. Nah itu ada di asset recovery. So that maka kita bisa saja ya pemikiran tadi Pak Bonyamin ya. Apa bisa nggak diperpukan? Karena awalnya itu adalah dari pemerintah. Inisiatif pemerintah sekarang di DPR hanya untuk lempar-lemparan saja, udah tinggal gampang kok itu kalau Pak Jokowi memang supaya Pak Jokowi nggak terlalu terbebani, harus hutang terus. Jangan-jangan kalau ini memang baik-baik saja hutang kita nggak segini ya. Bisa nggak berhutang mungkin malahan Bu, kalau misalnya baik-baik bisa nggak begitu Pak Saud? Kalau lihat dari angka yang beredar ini memang begitu, kalau minjem bahasa Pak Yunus itu kejahatan itu biasanya yang muncul itu 1/10, jadi 30-nya itu. Artinya, itu selalu begitu, yang disembunyikan juga begitu. Yang kita lihat kan 500 nih, ternyata kan lebih dari itu kan. 300 triliun. Memang begitu. Itu by definition itu begitu. Jadi bisa jadi kita kalau pajak ini benar kita nggak perlu utang. Tidak perlu utang kalau pajaknya benar. Artinya aduh sedih sekali. Mari kita ngitung deh pakai kalkulator sederhana aja sekarang ini. Ya kan, dari batu bara aja berapa. Ya kan, dari itu aja dulu. Ya kan Pak Yomin kalau jemput contoh-contoh. Terus kemudian kan kita tahu kemarin ada beberapa petugas yang dimain-main itu, terus kemudian di OTT dan seterusnya. Bahkan barang bukti bisa hilang segala macam gitu kan. Itu aja itu baru satu loh. Kita baru bicara satu komoditi. Kita belum bicara komoditi lain. Bisa menyelamatkan gitu. banyak angka dan uang dari situ yang diselamatkan. Betul. Ya, jadi ini sangat menyedihkan sekali berarti ya. Belum lagi masyarakat sudah mulai menggaungkan adalah untuk menolak bayar pajak, menolak yang lapor lebih sedih SPT. lagi kan tadi pagi yang saya bilang di satu radio itu, salah satu penanya itu bilang, Pak Saud nih cerita begini-begini, itu ada orang meninggal karena ditolak dari rumah sakit, sedih nggak ngelihatnya kayak begitu? Oke. ICU-nya mungkin nanti di segmen terakhir kita bicara ini solusinya gimana sih dari bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, paling enggak untuk memperbaiki lah kalau memang tidak bisa semuanya, apa hal langkah kecil yang bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi.